Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja prestasi Orde Baru? Oke, kita bahas. Prestasi Orde Baru. Selama hampir 32 tahun, pemerintahan Soeharto itu meletakkan fondasi pembangunan di Indonesia melalui Replita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Dalam masa kekuasaannya yang disebut dengan Orde Baru, Soeharto itu membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau, kemudian situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga, juga tercapainya swasembada beras. Hal ini ditandai dengan penghargaan dari PBB, yaitu mendapatkan medali From Rice Import to Self-Sufficiency dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada tahun 1984 yang diterima Presiden Soeharto. Puncak Orde Baru. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto itu menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintahannya. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal adalah lulusan Berkeley, sehingga mereka lebih dikenal sebagai mafia Berkeley di kalangan ekonomi, industri, dan keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor, yaitu negara-negara maju yang tergabung dalam IGGI atau IGGI yang disponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap itu tercampur dalam urusan pemerintahan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca insiden Dili. Ya. Nanti kita bahas insiden Dili itu apa ya. Nah, selanjutnya peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor yang disebut dengan CGI, Consultative Group on Indonesia, yang disponsori oleh Prancis. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan bantuan dari lembaga internasional lain yang berada di bawah PBB, yaitu seperti UNICEF, UNESCO, WHO. Ya. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect, ya, atau menetes ke bawah, yaitu artinya yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta pada segelintir kalangan yang ada di bawahnya. Gitu. Serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan, industri, dan keuangan atau disingkat Equin dari pemerintah yang membuat Indonesia akhirnya tergantung pada donor internasional, terutama pasca krisis tahun 1997. Dalam bidang ekonomi juga tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984, ya, sehingga tadi mendapatkan penghargaan dari PBB. Namun prestasi itu tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara industri baru bersama dengan Malaysia, Filipina, Thailand, selain Singapura, Republik Tiongkok, ya, dan Korea Selatan. Jadi Indonesia mulai bangkit pada waktu itu, ya, waktu kepemimpinan Orde Baru itu. Selanjutnya pada 3 Oktober 1966 atas saran dari para ekonomi inilah, ya, Soeharto itu mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, yaitu parah sekali ekonominya. Inflasi di Indonesia pada saat itu secara tak terkendali, ya, telah mencapai 4 digit dan tumpukan hutang yang besar. Mengapa? Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno itu menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pak Soeharto? Yaitu kembali ke mafia Berkeley yang tadi, ya. Mafia Berkeley akhirnya memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran. Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi, ya. Pada waktu itu dari 650% tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969. Berarti hanya jarak 3 tahun. Luar biasa kan prestasinya.
Nah, rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Mafia Berkeley segera diberi jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, maka Mafia Berkeley itu memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Hebat, ya. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pada saat itu 6,5% per tahun, ya, antara tahun 1965 hingga 1997. Ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter, justru Indonesia meningkat 6,5% per tahun. Apakah selanjutnya naik? Ternyata tidak, saudara-saudara. Namun, masalahnya apa? Tidak semua orang menyukai pendekatan liberal yang dijalankan oleh Mafia Berkeley. Dari mana? Dari dalam Orde Baru sendiri juga. Mereka menghadapi perlawanan dari para jenderal seperti Ali Mostopo, Ibnu Sutowo, dan Ali Sadikin yang mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistik, jangan terlalu liberal, gitu ya. Dan beberapa pihak juga seperti Hizbut Tahrir Indonesia menganggap bahwa Mafia Berkeley sebagai pengkhianat karena langkah privatisasi yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk penjualan aset-aset bangsa. Pada masa kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an, Indonesia yang kaya akan cadangan minyak meraup banyak keuntungan. Kemudian Soeharto mulai berpaling ke kelompok ekonomi nasionalis dan kekuatan Mafia Berkeley pun dikurangi. Apakah terus dikurangi? Tidak. Pada tahun 1980, ya, Soeharto kembali ke Mafia Berkeley. Kenapa? Pada pertumbuhan 1980, harga minyak turun kembali. Nah, Mafia Berkeley sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun, sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, Mafia Berkeley menghadapi oposisi politik. Nah, kali ini lawan mereka adalah Sudarmono, yang pernah menjadi wakil Presiden Soeharto, kemudian Ginanjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi, serta dari B.J. Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi bahwa Soeharto itu akan kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi Mafia Berkeley. Tuh, ya. Jadi selalu bolak-balik ke nasionalis, ke Mafia Berkeley lagi, ya. Gimana aja posisi yang terbaiknya, cari yang terbaik. Pada masa kehancuran ekonomi Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, Mafia Berkeley juga turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rejim Orde Baru. Tuh, pada masa reformasi hanya Wijoyo yang masih dipertahankan di pemerintahannya. Selanjutnya, Orde Baru di bidang politik bagaimana? Nah, di bidang politik, Presiden Soeharto itu melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal 3 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, kemudian nomor 2 Golongan Karya disingkat jadi Golkar, dan yang ketiga yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet yang dianggap menyebab mandatnya pembangunan pada waktu Orde Lama. Nah, kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Politik dan Asas Tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya terjadilah ketimpangan dalam kehidupan politik, di mana disitulah muncul istilah mayoritas tunggal. Apa itu mayoritas tunggal? Yaitu di mana Golkar dijadikan partai utama dan mengebiri 2 parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kemudian berbagai ketidakpuasan muncul pada waktu itu, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu. Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya, karena pertumbuhan ekonomi bagus, ya, kemudian muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya tercatat muncul peristiwa beberapa kekerasan di masyarakat yang umumnya syarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat. Presiden Soeharto juga merupakan sosok yang dibilang oleh sebagian masyarakat itu kontroversial karena membatasi kebebasan warga, ya, dalam beberapa hal, dan disebut juga sebagai salah satu rejim paling korup dalam sejarah dunia modern.
Menurut Transparansi Internasional, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15 sampai 35 miliar dolar Amerika Serikat ya, selama pemerintahannya di Orde Baru maksudnya. Namun hal ini tidak berhasil dibuktikan, bahkan majalah Time itu kalah dalam gugatan. Nah, dan usaha lain untuk mengadili Presiden Soeharto itu pun gagal karena kesehatannya yang memburuk setelah menderita sakit berkepanjangan. Kemudian Bapak Presiden Soeharto itu dia meninggal karena kegagalan organ multifungsi. Dia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008 ya. Itulah informasi singkat mengenai kesuksesan rezim Orde Baru ya, pada masa presiden kedua, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.